Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Kata partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hasil dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya, pihak pemerintah atau negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat, walaupun telah diberikan kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian sebaliknya. Dari pendapat tersebut diketahui unsur partisipasi sebagai berikut. Yang pertama, harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai. Yang kedua, adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri agar tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi, dan fisik. Yang keempat, harus adanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok. Yang kedua, tentang keadaan dan permasalahan pendidikan. Dalam perjalanannya menuju tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan. Masalahnya bersifat kompleks atau rumit sesuai dengan kehidupan masyarakat. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, masalah pemerataan. Yang kedua, masalah mutu atau kualitas. Yang ketiga, masalah efektivitas dan relevansi. Masalah efisiensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya, membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, menyusun alternatif program kegiatan yang bermanfaat yang menunjang pendidikan, misalnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai spiritual keagamaan, identifikasi kebutuhan masyarakat dapat dilihat mereka memilih lembaga pendidikan yang pada dasarnya oleh alasan teologis, akademik, sosiologi, dan filosofi ekonomi. Materi selanjutnya yaitu hubungan partisipasi masyarakat dengan pendidikan. Hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat akan dapat memberi kontribusi peluang lebih baik terhadap pengembangan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah. Demikian hubungan antara keduanya sangat erat dan saling bergantungan dalam mencerdaskan masyarakat. Di lain pihak, sekolah membutuhkan bantuan dari masyarakat baik moral maupun material. Berikut partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, partisipasi finansial atau berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi material atau yang diwujudkan dengan sumbangan bahan yang berkenaan dengan material kebangunan untuk menyempurnakan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, partisipasi akademik. Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas, yaitu dengan dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Yang keempat yaitu partisipasi kultural atau perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Yang kelima yaitu partisipasi evaluatif yang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dengan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberian masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah, agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Cukup sekian presentasi dari makalah kelompok kami. Bila ada kekurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.